Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Salsabila, NIM D1C2211065, Prodi Teknik Pertanian kelas R001, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya menjalankan tugas mereview materi asam dan basa mata kuliah kimia. Selamat menyaksikan. Teori asam basa. Menurut Arrhenius, asam adalah sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air, atau zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion H+ dalam air. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen, misalnya gas hidrogen klorida yang merupakan senyawa kovalen, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Basa menurut Arrhenius, basa adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion OH-. Umumnya bisa berbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida OH- di dalamnya. Amonia NH3 meskipun merupakan suatu senyawa kovalen, tetapi di dalam air termasuk senyawa basa, sebab setelah dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Kekurangan teori asam basa Arrhenius antara lain adalah hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi di dalam air. Tidak dapat membentuk asam, padahal juga mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1. Tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa tidak memiliki OH-. Juga membentuk larutan yang bersifat basa jika dilarutkan dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia, molekul atau ion yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton donor. Basa adalah suatu spesies kimia, molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Pasangan asam konjugat. Konjugat berasal dari bahasa Latin yang berarti pasangan. Setiap kali asam berlaku sebagai pendonor satu ion H+, sekaligus membentuk basa konjugat, yaitu satu pasangan yang berasal dari asam Bronsted. Sebagai contoh, jika satu asam Ha mendonorkan satu ion H+ pada air, salah satu produk reaksinya adalah ion A-. Jadi, A- adalah basa konjugat dari Ha. Kekuatan relatif pasangan asam basa konjugat. Makin kuat keasaman, makin lemah basa konjugatnya. Asam kuat memiliki basa konjugat lemah, asam lemah memiliki basa konjugat kuat. Basa kuat memiliki asam konjugat lemah, basa lemah memiliki asam konjugat kuat. Keunggulan definisi asam basa Bronsted. 1. Memperluas daftar asam-asam yang mencakup ion-ion positif, ion-ion negatif, dan molekul-molekul netral. 2. Memperluas daftar basa-basa yang mencakup molekul atau ion-ion yang paling sedikit mengandung pasangan elektron valensi bebas. 3. Memperluas peranan air dalam reaksi asam basa. 4. Dapat diperluas untuk pelarut-pelarut selain air dan reaksi yang terjadi dalam fasa gas dan padat. 5. Dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam basa konjugatnya. Selanjutnya dapat menjelaskan perbedaan kekuatan relatif pasangan asam dan pasangan basa. Yang terakhir dapat menjelaskan mengapa suatu spesies bersifat amfoter, yaitu dapat berlaku sebagai asam maupun basa. Kelemahan utama teori Bronsted-Lowry adalah bahwa untuk pelarut yang tidak mengandung proton tidak dapat digunakan. Selain itu, sifat suatu zat tidak pasti saat bergantung pada pasangan reaksinya. Teori asam basa Lewis.
Pada tahun 1932, ahli kimia G. N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal asam Lewis dan basa Lewis. Menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah satu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain, atau akseptor pasangan elektron, dan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, donor pasangan elektron. Kelebihan dan kekurangan dari teori Lewis. Keunggulan teori asam basa Lewis adalah menggambarkan asam basa yang tidak dapat digambarkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori asam basa Lewis memperluas pengertian asam basa menurut Lewis. Asam basa bukan hanya pelepasan ion H+ atau OH- atau transfer proton ion H+, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Adapun kelemahannya, teori asam basa Lewis agar sukar menggambarkan reaksi asam basa seperti reaksi ion Fe3+ dan ion Cn- karena keduanya tidak melibatkan ion H+ atau ion OH-. Selain itu, teori ini juga agak sukar menentukan kekuatan asam atau basa dari reaksi yang terjadi. Reaksi asam basa, asam atau basa lemah dan kuat. Kekuatan asam atau basa ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut untuk menghasilkan ion H+ untuk asam dan OH- untuk basa. Semakin banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan, maka kekuatan asam basa tersebut akan semakin kuat. pH. pH, power of hydrogen, digunakan untuk mengukur keasaman suatu zat kimia yang ditemukan oleh Søren Peter Lauritz Sørensen. Nilai pH terbentang dari 0 hingga 14, namun ada pH yang berada di bawah 0 dan lebih tinggi dari 14 yang disebut pH ekstrim. Rentang pH terbagi atas 3, yaitu pH kecil dari 7 termasuk pH asam, asam kuat dan lemah. pH sama dengan 7 termasuk pH netral, garam bersifat kuat dari asam kuat dan basa kuat. pH besar dari 7 sama dengan termasuk pH basa atau basa kuat dan lemah. pOH. pOH digunakan untuk mengukur kebasaan suatu zat yang bersifat basa. Dalam perhitungan asam basa, pOH jarang sekali, bahkan sangat jarang untuk ditemukan kebasaan zatnya. Maka dari itu, kebasaan suatu zat kimia yang bersifat basa, pOH harus dibuka ke pH. Kw. Kw adalah tetapan kesetimbangan air yang besar konsentrasinya sebesar 10⁻⁴, atau jika dalam pKw sebesar 14. Konsep Kw didapatkan dari daya hantar listrik pelarut air yang begitu besar karena sebagian kecil terionisasi menjadi ion H+ dan OH. Ka dan Kb. Ka adalah tetapan ionisasi asam yang berfungsi dalam menghitung H+ dalam pH asam lemah. Kb adalah tetapan ionisasi basa yang berfungsi dalam menghitung OH- dalam pH basa lemah.